Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Fast and Furious dan sekarang masuk yang ke-8. Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Havana, Kuba. Dalam sebuah arena balapan, Dom dan Letty yang sedang santuy dipanggil karena sepupunya sedang berada dalam masalah. Mobil rongsok sepupunya Dom diderek oleh seorang pembalap di kota ini karena dia tidak bisa membayar hutangnya. Dom menantangnya untuk balapan dan taruhannya adalah mobilnya. Sedikit modifikasi dan memasang nos di mobil sepupunya ini, Dom akan membuat mobil rongsok ini melesat. Namun, karena mesin yang digunakannya itu sudah usang, potensi kebakaran dan ledakan akan terjadi. Namun tidak masalah, balapan pun dimulai. Ve rápido. Ve seguro. ¡Vámonos! Untuk mengejarnya, Dom mengaktifkan nosnya. Namun, ketika pertengahan, lawannya licik dengan menyuruh seseorang melepaskan motornya hingga Dom kembali melambat, sedangkan mesinnya sudah terlihat sangat panas. Tak ada pilihan lain, Dom melakukan rencana akhir. Mobil yang digunakan Dom memang melaju kencang, namun mesinnya mulai terbakar. Hingga akhirnya Dom berhasil memenangkan perlombaannya. Lawannya terkejut, sekaligus pasrah mobilnya diserahkan kepada Dom. Sekaligus dia menaruh rasa hormatnya. Namun Dom menolak mobilnya dan cukup menerima rasa hormatnya itu. Dan mobil merah miliknya dia berikan kepada sepupunya. Ketika Dom sedang berjalan santuy, dia melihat seorang wanita yang sedang memperbaiki mobilnya. Dom kemudian menawarinya untuk memberi bantuan. Dan ketika membuka kacamatanya, Dom terkejut. Dia adalah Chipper. Dia memaksa Dom untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dia menunjukkan sebuah video di handphonenya yang berhubungan dengan keluarga Dom. Oh, and Dom, I wouldn't mention. Scene berpindah kepada Hobbs. Dia begitu semangat untuk melatih prajuritnya yang ternyata kumpulan bocah yang akan bertanding sepak bola. Seorang utusan pemerintah datang yang berkaitan dengan senjata EMP yang menghilang di Teluk. Pelakunya adalah agen senjata Front Pembebasan. Dan bahayanya, alat ini bisa memutus jaringan listrik sebuah kota besar. Hobbs diminta untuk membawa kembali alat itu. Dia kemudian meminta bantuan Dom dan timnya. Tim berhasil mendapatkan EMP itu. Namun ketika dalam perjalanan pulang, di luar dugaan, Dom merebut kembali alat itu dari Hobbs.
That sumbitch just crossed us. What? Entah apa alasannya, tim dia pun terkejut. Dom kabur dan menaiki sebuah pesawat. Hobbs gagal mendapatkan alat itu dan dianggap bersekongkol hingga akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Big mistake, kid. Come on, give him a break. Get it, bud. Know your audience. I gave you your shot, you shit the bed. Di penjara itu, dia bertemu kembali dengan Deckard Shaw yang ditangkap dalam episode Fast and Furious yang sebelumnya. Yeah, good luck with that, Hercules. Woman gone bad, huh? Better get to digging. Di atas pesawat, ternyata ada si Chipper dan komplotannya yang memaksa Dom menyerahkan alat ini kepadanya. Berbagai koleksi persenjataan yang sangat lengkap terdapat di pesawat ini. Why live only a quarter mile at a time when you can live your whole life that way? All show and no go. I will beat your ass like a Cherokee drum. Situasi penjara menjadi kacau ketika pintu sel Hobbs terbuka. Bahkan sistem keamanan berhasil dirusak hingga semua napi keluar dari selnya. Alhasil, Hobbs dan Shaw hampir terlibat kembali duel hingga Frank pun muncul. Dia membawa kembali Hobbs untuk bertemu dengan timnya Dom. Terungkap, Chipper yang memaksa Dom terlibat adalah seorang teroris cyber. Dia bisa memanipulasi data digital dan meretas apapun yang dia inginkan. One of the hottest boogeymans I've ever seen. Yang membuat tim terkejut, Dom terjebak olehnya. EMP itu sekarang berada di tangan Chipper. Jika itu diledakkan, maka sebuah kota akan menjadi medan perang. Tim ditugaskan untuk mencari keberadaan Dom dan Chipper. Dan untuk membantu mereka, Frank mendatangkan juga Deckard Shaw. Seketika, Hobbs dan yang lainnya marah dan tidak menyetujui rencana ini. Mereka susah payah menangkap orang ini, kemudian dia harus bergabung menjadi timnya. Ternyata, Shaw menerima penawaran Frank karena adiknya Owen Shaw telah dicuci otaknya dan direkrut oleh Chipper untuk menjadi penjahat. Si Roman yang balaga ini mempunyai ide cemerlang menggunakan mata Tuhan untuk melacak keberadaan Dom. Roman, that is a great idea. Namun, saat pelacakan dilakukan, dia terdeteksi berada di London, Tokyo, dan kota-kota besar lainnya. And just about every other major city on the planet. Tidak mau menyerah, Tej dan Ramsey merubah model sistem pelacakan untuk menemukan lokasi sebenarnya. Frank terkejut karena lokasinya berada di sini dan tiba-tiba Because that's here. sebuah granat kejut dilemparkan oleh Chipper yang tiba-tiba muncul bersama Dom. Stop. Next generation concussion grenade. Wanita ini mencuri mata Tuhan. Letty berusaha menyadarkan Dom yang dianggap berkhianat dan melupakan keluarganya. Dia hanya diam dan celepot. Kembali ke pesawat dan semuanya terungkap. Elena, polisi Brazil yang pernah dekat dengan Dom, dia hamil dan melahirkan seorang anak. Dan ayah dari anak tersebut adalah Dom. I thought his father should give him his first name.
Kini mereka berdua ditawan oleh Chipper agar Dom tidak berkutik dan melakukan semua perintahnya. Si Chipper menantang Dom untuk mengambil senjata dan menembak kepalanya, tapi dia tidak akan mampu menyelamatkan anaknya karena ruangan itu tidak bisa dengan mudah ditembus. Terlebih pasukan akan datang untuk membunuh anaknya. I got no choice. I didn't think so. You want to see the old Dom? Watch. Tim akan bergerak ke New York karena Xiao menemukan petunjuk bahwa dia berada di sana. Sesampainya di New York, si Little menunjukkan markas operasi mereka dengan koleksi mobil mewahnya yang disita dari bandar narkoboy. Mereka mempunyai tank tempur dengan kecepatan tinggi dan senapan M153 yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dom pun berpura-pura mengalami kendala di mobilnya ketika Chipper terus memantaunya. I want to see Toretto. There are no more cameras. Then find something, punch in on some. Dia masuk ke sebuah kafe dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Magdalene Xiao atau ibu dari Sidney Kurt Xiao dan Owen Xiao. Dalam waktu terbatas itu, Dom menyerahkan sebuah benda dan membuat kesepakatan dengannya. Aksi Dom hampir saja terbongkar oleh Chipper. Hobbs membaca berkas di Kurt Xiao, dan dia adalah veteran kapten di pasukan khusus Inggris, seperti apa yang dikatakan oleh Frank sebelumnya. Aksinya menyelamatkan rekan dan Sandra membuat dia mendapat medali penghargaan. When this whole thing is over, we're gonna find a location, and I'm gonna knock your teeth so far down. Chipper kembali melakukan aksinya. Kali ini sasarannya adalah Menteri Pertahanan Rusia. Melalui mata Tuhan, dia terdeteksi berada di sebuah mobil dengan konvoi pengamanan yang sangat ketat. Dom ditugaskan untuk mengambil koper yang berisi kode peluncuran nuklir. Tak tanggung-tanggung, Chipper meretas ribuan mobil untuk melancarkan aksinya. Mobil-mobil sipil yang berada di sekitar area itu diretas sistem kemudinya, kemudian diarahkan menuju konvoi si menteri. Pengawal menteri mencoba menghentikan mobil-mobil tanpa pengemudi itu dengan menembak mesinnya. Tim yang mendapat informasi kemudian meluncur ke TKP. Tidak hanya di jalanan, Chipper menerjunkan ratusan mobil untuk menghentikan laju mobil menteri. Saat itulah Dom beraksi untuk memaksa menteri itu menyerahkan kopernya. Jika tidak, dia akan meledakkan mobilnya. Hobbs dan timnya mencegat Dom. Mereka akan memaksa Dom untuk menyerah. Ketika Dom mencoba kabur, mereka langsung melakukan pengejaran. Si Little terjebak ketika besi-besi folding gate berjatuhan di atas mobilnya. Ketika Letty berhasil menyusul Dom, dia langsung melesatkan kawat pengikat. Diikuti Roman, Tej, Xiao, dan Hobbs.
1:5. Namun kuatnya tenaga kuda dalam mesin mobil milik Dom tidak berhasil membuatnya menyerah. Saat mobil-mobil mereka terjungkal, Dom kembali bangkit dan membawa kopernya. Shaw yang mencegatnya langsung dia tembak. Hingga Letty muncul dan membawa kopernya. Dom tentu saja tidak akan berani untuk menembaknya. Sialnya, si Roach muncul dan hendak menembak Letty, namun Dom balik menodongnya. Let's go then. Tim kembali ke markas. Deckard diketahui tidak selamat setelah tembakan itu. Kembali ke pesawat, Chipper ternyata kecewa kepada Dom karena koper itu hampir dibawa oleh Letty. Dan hukuman dari kesalahannya itu, dia menembak mati Elena. Frank datang ke markas dan memberitahu timnya kemungkinan besar Chipper berada di Fledovin, Rusia. Di sana terdapat sebuah pangkalan rahasia Angkatan Laut Rusia, dan beritanya pangkalan itu telah diambil alih oleh kelompok separatis bulan lalu. Bahkan di sana terdapat kapal selam yang membawa nuklir. Tim akan melakukan penyergapan ke lokasi itu untuk menghindari Perang Dunia Ketiga. I tried to take a piss. I didn't even recognize myself. Di lokasi itu, Dom muncul dan menembakkan senjata EMP-nya. Sistem keamanan mereka seketika lumpuh. Gates are open. Let's get this party started. Namun butuh 60 detik untuk Dom mengisi ulang senjata itu. Sebuah helikopter datang mengejarnya. Setelah terisi penuh, dia kembali menembakkan EMP-nya yang membuat helikopter itu kehilangan daya. Bahkan EMP itu membuat sistem kelistrikan di kapal selamnya mati. Kini, Chipper mengendalikan penuh kapal selam yang membawa nuklir tersebut. Ramsey dan Tej membuat rencana untuk masuk ke dalam kapal selam itu untuk meretas sistemnya kembali dan mencabut chip peluncuran nuklir. Mereka harus menghadapi kelompok separatis yang menguasai lokasi ini. Knock, knock. Ramsey dan Chipper terlibat duel di dunia peretasan, sedangkan Letty dan Hobbs terlibat duel fisik dengan kelompok jahat ini. Namun sepertinya Chipper jauh lebih unggul. Dan satu-satunya kesempatan ada pada Tej dan Roman yang harus mencabut chipnya. Tidak mau buang waktu, Chipper langsung mengaktifkan peluncuran nuklir. Setelah hitungan waktu berjalan, untungnya Little berhasil mencabut chipnya dan menggagalkan peluncuran. Mereka segera pergi menuju gerbang laut untuk mencegah kapal selam itu keluar dari lokasi ini. Kejar-kejaran pun terjadi kembali. Sementara itu, Chipper mulai menyelamkan kapalnya untuk menuju lautan terdalam. Giliran Tej mencoba kemampuan tank tempurnya di medan bersalju ini. Sialnya, si Roman terjebak dalam mobilnya yang meluncur ke bawah salju.
Tej langsung melakukan pertolongan hingga dia bisa meluncur keluar dengan pintu mobilnya. Alright, I've had enough of this shit. Di luar dugaan, dua bersaudara Shaw menyelinap masuk ke dalam pesawat Chipper. Deckard ternyata belum tewas. Ibunya menyelamatkan dia saat berpura-pura tertembak oleh Dom. Jesus, Mom. Dan alat yang diberikan oleh ibunya kepada Deckard adalah alat untuk melacak keberadaan Chipper. Owen berhasil menyandera pilot, sedangkan Deckard berhasil mengamankan anak Dom. Karena anaknya merasa sudah aman, Dom kali ini benar-benar murka karena memendam amarahnya. Dia memberi kejutan kepada Rhodes yang hampir menembak timnya. Sementara timnya berjibaku dengan kelompok separatis. Deckard menyelamatkan anak Dom sambil melumpuhkan pasukan yang menyergapnya. Dom tiba-tiba muncul menyelamatkan nyawa rekan-rekannya. That's Dom. Good to be riding with you again, man. Tidak tinggal diam, Chipper meluncurkan rudal-rudal dari kapal selamnya. Take the wheel. Blast them back! What? Back in a sec. Where's that smile? There it is. You're gonna shoot a baby? You sick bastard. Bahkan kapal selamnya meluncur di atas permukaan es untuk menghentikan Dom dan timnya. Chipper yang kesal kepada Dom meluncurkan rudal dengan sistem pencari panasnya. Dia meminta timnya untuk segera pergi, sedangkan dia mengalihkan rudal tersebut. Aksi keren dilakukan oleh Dom. Rudal itu dibawa kembali agar menembak kapal selamnya. Dive! Dive! This. Dom berhasil melompat keluar dan dilindungi oleh timnya. Deckard berhasil membuat Chipper terpojok. Ternyata kalung yang diletakkan Dom adalah alat pelacak. Chipper berhasil kabur dengan membawa parasut. Told you this would be fun. Owen memaksa pilotnya untuk mendarat, dan Letty senang Dom telah kembali ke pelukannya dan mereka pun celepot. Can we get up out of here now? I'm freezing. Tim kembali berkumpul. Frank datang untuk mengembalikan status Hope yang sebagai agen. It's been clear. Full reinstatement. You got your job back. Namun saat melihat putrinya, dia memilih untuk pensiun dini. Tak lama, Deckard datang membawa anak Dom, buah cintanya dengan Elena. All this fuss over you. Dan anak itu diberi nama Brian. Meet Brian.
Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Fast and Furious yang ke-8 ini? Makna paling penting di film ini adalah keluarga. Film ini ingin mengajarkan pada kita bahwa keluarga tidak boleh ditinggalkan walaupun mereka tega meninggalkan kita. Film Hollywood yang satu ini terbilang unik karena punya pesan rohani di dalamnya walaupun menampilkan kekerasan. Di akhir tiap serinya ada saat mereka semua berkumpul dan makan bersama. Di saat itulah mereka berdoa. Mereka bergandengan tangan dan mengucap syukur untuk hidup mereka kepada Tuhannya. Maknanya dalam banget bahwa di dalam segala sesuatu doa itu yang terpenting. Namun tidak lupa juga dengan secangkir kopi yang ada di hadapan saya langsung suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.